Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Draw Manga Record of Ragnarok chapter ke-94, yang mana ternyata minasan, pertarungan ronde 10 belum berakhir, masih berlanjut untuk bulan depan di chapter 95, yang ternyata di 94 ini kita akan diperlihatkan Susanoo no Mikoto yang bangkit setelah dihajar habis-habisan dan bahkan dibuat terluka dan pedangnya hancur oleh Okita Saoji. Jadi seberapakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan diperlihatkan, yaitu di mana kita bisa melihat Okita Saoji yang menggunakan jurus layang-layang melintas surga dan langsung menyerang Susanoo no Mikoto. Bahkan di sini Kando Isami yang melihat serangan Okita Saoji yang begitu menakjubkan, dia sempat menangis. Sambil di sini teman-temannya mengatakan, Imperieten, layang-layang melintas surga. Apa maksudnya itu? Kemudian Kando Isami menjelaskan, layang-layang terbang tinggi dan akhirnya kembali ke surga. Semua makhluk mengikuti tatanan alam. Mereka mewakili cara menikmati kebebasan yang tak terkenal. Ayah angkatku, Kando Susuke, menjadi kepala keluarga generasi ketiga. Beliau selalu menggunakan kata-kata itu sebagai ciri cita-cita utama gaya berpedang Tenen Rinsen Ryo. Kemudian setelah itu Kando Isami pun menjelaskan kembali, Saoji, akhirnya kau telah mencapai puncaknya. Tidak ada orang lain yang pernah mencapai kondisi pikiran yang seperti itu. Dimana kita bisa melihat di sini Kando Isami beserta pasukan Shinsengumi yang lain mengakui bahwa Okita Saoji adalah manusia yang telah melampaui batas manusia. Bahkan di sini, pada saat ini juga Okita Saoji terus menggunakan serangan-serangannya berturut-turut kepada Susanoo no Mikoto yang membuat Susanoo no Mikoto kewalahan dari mulai jurus gerak awan, 5 elemen, Kyukumo, Kogyu, putaran, Sharin, goncangan, dan bahkan burung walet. Susanoo pun yang meladeni setiap serangan yang dilakukan oleh Okita Saoji. Dia mengatakan dalam hatinya, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafasku. Sepertinya aku baru saja terdorong oleh serangkaian gelombang salju. Okita Saoji, kau memang ya yang terbaik dari semuanya. Kemudian setelah itu Susanoo no Mikoto pun mencoba untuk mengimbangi setiap serangan yang dilakukan oleh Okita Saoji. Tetapi di sini tetap saja Susanoo no Mikoto tidak bisa mengimbangi Okita Saoji dan malah dia sendiri terpojokkan walaupun terus menangkis setiap serangan Okita Saoji tanpa bisa mengcounter attack-nya. Bahkan di sini Okita Saoji pun langsung berhenti lalu mengatakan, kau telah membimbingku sampai ke puncak ini. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Susanoo no Mikoto. Kemudian setelah melihat kuda-kuda yang dimiliki oleh Okita Saoji dan langsung menyerang kepada Susanoo no Mikoto, para teman-temannya mengatakan, ini dia serangan beruntun 3 langkah. Tidak, bukan itu. Yang ini. Itu bukan hanya serangan beruntun 3 langkah, melainkan ini adalah kekuatan super milik Okita Saoji. Bahkan di sini Ichimatsu mengatakan, majulah Kak Saoji. Dari situ kita diperlihatkan pertarungan yang sangat epik antara Susanoo no Mikoto versus Okita Saoji, di mana Susanoo no Mikoto pun tidak mau kalah dan ingin terus berhadapan dengan Okita Saoji. Sampai di sini sang narator mengatakan, serangan pamungkas yang dilepaskan di akhir serangan beruntut itu terus-menerus melampaui kecepatan para dewa, melampaui umat manusia lainnya. Dengan kata lain, Okita Saoji melampaui batas kemampuan manusia dan juga dewa. Kemudian di sini kita bisa melihat serangkaian jurus dari Okita Saoji, yaitu 3 langkah berturut-turut. Bahkan di sini Okita Saoji menghitungnya 1, 2, dan yang ketiga adalah gabungan Okita Saoji dengan sang Onigo. Dan bahkan jurus ini dinamakan Onisume Sandensuki, tusukan cakar iblis level 3. Kemudian setelah itu, dengan jurus tersebut pun Okita Saoji ternyata masih bisa ditahan oleh Susanoo no Mikoto, walaupun di sini Susanoo no Mikoto terus terdorong oleh serangan tersebut dan bahkan membuat pedang Kusanaginya retak. Di sini kita bisa melihat bahwa pedang Kusanagi milik Susanoo no Mikoto nampaknya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Susanoo pun mengakalinya dan membuat tebasan berbarengan dengan Okita Saoji yang membuat semua orang bahkan terkejut. Di mana kita bisa melihat bahwa saat ini Okita Saoji berhasil melukai Susanoo no Mikoto dan membuat pedang suci milik Susanoo no Mikoto hancur berkeping-keping. Dan bahkan wasit Hemdal pun tercengang dengan keadaan tersebut sambil mengatakan,
Dalam sekejap mata, sang Onigo berhasil menebas Susanoo dan juga senjata ilahinya, yang membuat Susanoo Mikoto mulai muntah darah akibat hal tersebut. Seluruh penonton umat manusia pun bersorak kegirangan karena Okita Shoji berhasil melukai Susanoo Mikoto. Bahkan di sini para seniman pun mengatakan, tidak mungkin dia berhasil menghancurkan pedang itu. Yang mengatakan hal tersebut adalah para pengrajin, yaitu kolaborasi antara dewa dan juga umat manusia. Sedangkan di sisi lain, Gear dan juga Brunhild sangat senang, termasuk Ichimatsu. Sedangkan di pihak para dewa, semua orang malah terkaget dan tercengang apa yang terjadi. Dan harapan mereka sudah hancur karena petarung Susanoo Mikoto sudah kehilangan senjata sucinya, dan ini akan menjadikan momen Susanoo Mikoto akan terkalahkan oleh Okita Shoji, yang membuat di panel di mana PIV dewa Jepang ada Izanami dan juga Izanagi, ada Tsukuyomi dan juga Amaterasu di sini terkaget bahwa Susanoo Mikoto bisa tertebas oleh pedang seorang manusia. Mereka mengatakan tidak mungkin, Susanoo-chan. Kemudian narator berkata, semua orang yang ada di arena saat ini mereka mengharapkan kemenangan Okita Shoji, tapi ada satu orang yang memiliki firasat buruk. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Okita Shoji sendiri. Dimana di sini walaupun kehilangan pedangnya, Susanoo Mikoto masih bisa berdiri dan merasakan lukanya. Bahkan di sini dia langsung melihat tangannya yang berlumuran darah sampai mengatakan, ini pertarungan nyata. Perasaan ini, dan bahkan di sini kita bisa diperlihatkan, yaitu pada saat-saat terakhir Okita Shoji akan mati, ternyata masih dipantau oleh Susanoo Mikoto. Bahkan jurus yang dituliskan oleh Okita Shoji dilihat oleh Susanoo Mikoto dan dipelajarinya. Kemudian di sini Susanoo Mikoto mengatakan, pertarungan nyata ini, perasaan ini, meskipun dia tidak bisa lagi mengayunkan pedangnya, dia tidak pernah menyerah pada pedangnya. Pedang Okita Shoji, ini seni berpedang yang sesungguhnya. Kemudian Susanoo Mikoto pun langsung mengangkat tangannya, dan bahkan apakah ini adalah angkat tangan menyerah? Jawabannya adalah tidak. Bahkan Susanoo Mikoto dengan bangga mengatakan, terima kasih, akhirnya aku bisa sampai di sini. Para penonton pun terkagum pada saat melihat Susanoo Mikoto dan terkaget apa yang sebenarnya terjadi, karena pada saat ini juga ketika Susanoo Mikoto mulai mengayunkan tangannya ke depan dan juga ke atas, Susanoo Mikoto, di belakang Susanoo Mikoto terdapat sebuah cahaya ilahi yang sangat luar biasa. Semua penonton pun terpukau sambil mengatakan, apa yang terjadi? Pose menyerah, hah? Atau bagaimana? Aku tidak bisa merasakan kelemahan seperti itu. Sungguh, dia mencerminkan keilahian itu sepenuhnya. Bahkan di sini narator menjelaskan, ini seperti isyarat doa. Pada saat Susanoo Mikoto mulai mempraktekkan tangannya seolah-olah memegang pedang, tetapi pedang tersebut tidak ada. Kemudian narator melanjutkan, dewa pedang yang menyatukan tangannya satu di atas lainnya, lalu mengayunkannya ke arah langit. Sosok dengan pedang yang telah hilang darinya kini memegangnya dengan sangat lembut, perlahan-lahan, dan mengambil posisi setinggi mata. Kemudian dia mengacungkan pedangnya yang tak terlihat itu ke atas langit dan menebasnya sekuat tenaga. Hal ini dimulai dari seseorang yang terus mencintai pedang, sebuah keajaiban. Yang mana di sini pada saat ini juga ternyata Susanoo Mikoto menggunakan pedang tak terlihat. Bahkan di sini Okita Shoji pun yang terkena tebasan milik pedang Susanoo Mikoto tidak sadarkan diri, dan dia hanya terkaget. Bahkan semua orang pun terkaget apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian sesaat setelah itu tiba-tiba saja Okita Shoji langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa, kebas di tangan kirinya dan juga kaki kirinya yang tidak bisa digerakkan, dan bahkan dia mengatakan, apa yang terjadi sebenarnya? Lengan kiri dan kaki kiriku patah? Hah, bukan. Ini seperti bagian dalam tubuhku juga ikut rusak. Yang ternyata pada saat ini paha Okita Shoji dan juga tulang lengannya dipatahkan oleh Susanoo Mikoto yang sudah tidak memiliki pedang. Bahkan di sini Susanoo Mikoto mengatakan, akhirnya aku bisa mencapai puncak pedangku sendiri. Satu yang tak tertandingi, satu tempat di mana kau tidak akan memikirkan apapun lagi. Satu tanpa alat apapun. Inilah pedang tanpa armor, yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo Mikoto menggunakan energi ilahinya untuk membuat sebuah pedang yang tak terlihat. Dari aura energi tersebut, Susanoo Mikoto ternyata masih bisa bertarung melawan Okita Shoji. Bahkan membuat Okita Shoji terpojok sampai-sampai tangan kiri dan juga kaki kirinya patah. Dan panel pun diakhiri pada saat Susanoo Mikoto memamerkan pedang tidak terlihatnya untuk melawan Okita Shoji. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan Full Metal Alchemist chapter ke-94.
Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah pertarungan yang makin seru dan siapakah menurut Minasan yang akan menang di ronde ke-10 ini? Apakah Susanoo Mikoto atau Okiki Souji? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawacara agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!